solih-solihah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, pemilik surga dan neraka, dan juga pemilik alam semesta. Tidak ada sekutu dalam membuatnya. Salawat dan salam hormat kita berikan kepada manusia paling sempurna dan menjadi uswah hasanah untuk umat manusia. Siapa dia? Dia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak semua, Ustazah akan melanjutkan cerita kali ini dengan tema mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 5-6 tahun. Ayo duduk tenang dan dengarkan cerita Ustazah. Hari itu Muhammad kecil dan saudara-saudaranya bermain di padang tandus. Kejar-kejaran, lari-larian, gelak tawa mereka memenuhi padang itu. Mereka bermain sambil sesekali mengiringi ternak mereka ke tempat yang berumput. Tanpa mereka sadari, ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. 2 orang dari Habasyah itu datang mendekati Muhammad kecil. "Paman mau apa?" tanya Muhammad. "Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu," perintah orang itu. Muhammad kecil pun membalikkan badannya. Lalu 2 orang dari Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Mereka melihat tanda kenabian di punggung Muhammad kecil, persis yang diceritakan dalam kitab Taurat mereka. 2 orang itu pun tanpa berkata apa-apa lagi pergi menemui teman-temannya. Dari kejauhan, Ibu Halimah melihat kejadian itu. Ia merasa curiga. Diam-diam ia mendekati orang-orang itu. Betapa terkejutnya Ibu Halimah mendengar seorang berkata, "Kita harus mengambil anak itu dan membawanya kepada raja di negeri kita. Iya, ada tanda di punggungnya yang menandakan anak ini akan menjadi seorang nabi." Diam-diam Ibu Halimah berlari menjauh menghampiri anak-anaknya. Ia mengajak pergi Muhammad dari padang tandus itu. Dari kejauhan, orang-orang Habasyah itu terlihat bergegas mengikuti mereka. Untunglah Ibu Halimah mengenal daerah itu. Dia bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah. Hari itu juga Ibu Halimah menyiapkan Muhammad kecil untuk segera kembali ke Mekah. Hati Muhammad kecil sangat sedih. Dia akan berpisah lagi dengan Syaimah, Unaisah, dan Abdullah saudaranya. "Muhammad, jangan lupakan kami ya," pinta Syaimah dengan mata berkaca-kaca. Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Ibu Halimah dan Muhammad pun pergi menuju kota Mekah. Ketika dia sampai di Mekah saat itu sangat ramai. Apalagi saat mereka sampai itu pada malam hari. Saat melalui kerumunan orang-orang, Muhammad terpisah dan hilang. Halimah kebingungan. Dia takut orang-orang Habasyah itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan untuk menculik Muhammad. Sambil menangis, Ibu Halimah mendatangi rumah Abdul Muthalib. "Sungguh pada malam ini aku datang bersama Muhammad," kata Ibu Halimah. "Tapi ketika aku melewati Mekah atas, dia menghilang dariku. Demi Allah aku tidak tahu dia di mana berada." Abdul Muthalib pun segera menyuruh orang-orang
untuk mencari cucunya. Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah lalu berdoa kepada Allah agar mengembalikan Muhammad kepadanya. Tidak lama kemudian datanglah seorang yang bernama Waraqah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muthalib. "Ini anakmu, kami menemukannya di Mekah atas." Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muthalib. Beliau memeluk cucunya lalu mengajak untuk bertemu dengan ibunda Aminah. Alangkah senangnya Muhammad ketika bertemu dengan ibundanya. Mereka pun saling berpelukan. Namun hati Muhammad pun sedih ketika melihat ibunda susunya harus meninggalkan kota Mekah. Sejak saat itu Muhammad kecil pun tinggal di kota Mekah bersama ibundanya dan kakeknya. Kini kasih sayang melimpah ia dapatkan dari keluarganya. Di setiap kegiatan, ibunda Aminah selalu bersama Muhammad. Ia pun sering menceritakan kepada anaknya tentang sosok ayah Abdullah, yakni ayah Muhammad kecil yang sudah lama wafat. Suatu hari, ibunda Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya. Mereka pun berkemas untuk menuju Yasrib. Ibunda Aminah mengajak serta budaknya Barokah. Mereka ikut serta dalam kafilah yang berangkat ke sana. Sesampainya di Yasrib, Ibu Aminah mengenalkan Muhammad kecil dengan paman-pamannya dari Bani Adi bin Najjar. Muhammad kecil sangat terkesan dengan lingkungan rumah paman dan sepupunya karena banyak kegiatan yang bisa ia lakukan di sana. Setiap hari, Muhammad kecil dan sepupunya berenang di kolam Adi, sebuah kolam terindah di kawasan Yasrib. Bermain-main di kebun, memanjat pohon, bergelantung, menerbangkan layang-layang, dan banyak lagi permainan yang menyenangkan. Setelah sebulan berada di Yasrib, Ibunda Aminah memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sehari sebelum mereka pulang, Ibunda Aminah mengajak Muhammad kecil untuk mengunjungi makam ayahnya. Keesokan harinya, mereka bertiga pun pulang kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, Ibunda Aminah jatuh sakit dan meninggal di Abwa, sekitar 140 km dari Madinah. Sesaat sebelum wafat, Ibunda Aminah berpesan kepada Barokah, budaknya yang ikut dalam perjalanan itu, untuk menjaga dan merawat Muhammad kecil. Muhammad kecil sangat sedih. Ia menangis karena kehilangan ibunya. Setelah Ibunda Aminah dimakamkan, Barokah dan Muhammad kecil melanjutkan perjalanannya sampai ke kota Mekah dan langsung menyerahkan Muhammad kecil kepada kakeknya Abdul Muthalib. Barokah pun menceritakan apa yang terjadi di perjalanannya. Kakek, paman, dan bibi Muhammad kecil pun sangat sedih. Sejak saat itu, Muhammad kecil pun tinggal bersama kakeknya. Nah anak-anak, begitulah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari umur 0 sampai 6 tahun. Semoga cerita Siro ini bermanfaat.
Ustazah tutup cerita Siro ini dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.